Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Fadilah. Nama saya Cinani Kalista. Baiklah, kami di sini akan membawakan kultum yang bertemakan tentang kesabaran. Baiklah, langsung saja. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang megah ini. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman onta menuju zaman Toyota, dari zaman muter-muter menuju zaman komputer, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti kita rasakan pada saat ini. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami selaku pembawa kultum untuk membawakan kultum yang bertemakan tentang kesabaran. Mudah-mudahan tema kultum kami pada hari ini dapat memberikan kita pencerahan sekaligus menambah wawasan kita tentang agama Islam, khususnya yang berkaitan dengan kesabaran. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, sebetulnya apakah yang dimaksud dengan kesabaran? Kesabaran adalah berdiam diri ketika dizalimi, serta pasrah atas segala keadaan dan tetap selalu berbuat kebaikan. Ternyata jamaah, kesabaran menurut Islam adalah menahan diri atas segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, seperti yang terdapat dalam mafudot man sabara dofi, yang artinya barang siapa yang bersabar maka dia. Maksud dari mafudot tersebut ialah dalam menghadapi situasi apapun, baik itu situasi menyenangkan atau tidak, kita harus senantiasa menahan diri agar tidak berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita beruntung. Sebagai contoh dalam perkuliahan ialah kita dituduh mencontek tugas teman kita, padahal sama sekali kita tidak melakukannya. Maka yang kita harus lakukan adalah kita harus menyelesaikan masalah itu dengan baik dan senantiasa bersabar. Jangan sampai kita merasa kesal karena kita difitnah dan kita melakukan hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Misalnya meninggikan nada bicara dan berkata kasar. Hendaknya kita selalu bersabar dan tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah, serta selalu bersabar menghadapi segala ujian dan menyelesaikan masalah itu dengan baik dan benar. Dari contoh tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa sabar bukan berarti hanya diam dan pasrah terhadap suatu masalah tanpa berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Justru sebaliknya, kita harus berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang benar dan baik, dan menahan diri kita untuk tidak menyelesaikan masalah dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila disampaikan selama tentang sabar, tidak afdal rasanya bila kita tidak mengetahui apa saja jenis-jenis sabar dalam agama Islam. Tujuannya adalah agar kita tidak melulu tahu hanya tentang sabar dalam menghadapi musibah saja. Ternyata jamaah, di dalam agama Islam terdapat 3 jenis tingkatan kesabaran. Yang pertama adalah bersabar dalam ketaatan, yang kedua bersabar tidak melakukan kemaksiatan, dan yang ketiga bersabar dalam menghadapi cobaan atau musibah. Nah, dari ketiga contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa bersabar dan ketaatan adalah memiliki posisi kedudukan yang tertinggi dalam agama. Berikut surah Al-Quran tentang kesabaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-shabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Dari surah Al-Baqarah ayat 153, kita diperintahkan untuk bersabar dan menjalankan sholat, karena keduanya sebagai penolong sekaligus sebagai pembimbing. Menyadari bahwa setiap manusia memiliki momen yang tidak tepat, ada kalanya manusia merasakan kesenangan dan harus mensyukuri kesenangan tersebut,
dan ada kalanya manusia mendapatkan ujian dan harus bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Demikianlah kultum kami pada hari ini. Semoga dapat membuat kita semakin kuat dan bersabar dalam menjalani kehidupan. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersabar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Ungdur makola walatang durman kola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.